Ya, baik, kita mulai lagi ya, Bapak dari Pengurus Tax Center dan juga rekan-rekan media. Kita selanjutnya masuk ke klaster PPN atau pajak pertambahan nilai. Ya. Mangga, silakan. Ya, jadi kita lihat ya bahwa wacana yang kemarin itu Ya. tentang sembako, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial ya, itu sempat ramai ya di 2 bulan kemarin ya. Nah, ini sudah ada kepastian hukum ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah khawatir. Kita kemarin itu mencoba memasukkan kebutuhan pokok jasa kesehatan itu menjadi objek pajak. Namun pada nanti pelaksanaannya itu akan mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Artinya tujuannya agar masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial. Tujuannya itu. Baik, sebentar Pak, saya potong dulu ya, biar meluruskan atau tidak mispersepsi. Selama ini ya. Jadi kemarin kan sempat ramai bahwa sembako, kemudian sektor pendidikan dikenakan PPN seperti itu. Nah, ini berarti dengan undang-undang HPP ini yang awalnya termasuk bukan BKP atau ya. Maaf saya ulang, bukan barang kena pajak atau bukan jasa kena pajak, sekarang dimasukkan ke BKP ke dan JKP. Barang kena pajak dan jasa kena pajak. Namun dengan ada aturan bahwa bisa dibebaskan atau bisa ditanggung pemerintah atau ada tarif, misalkan tarif tertentu seperti itu mungkin ya Pak ya. Nah, khusus untuk yang untuk menengah kecil ini artinya akan mendapatkan fasilitas pembebasan PPN kecuali misalkan yang levelnya premium seperti daging yang wagyu yang berapa juta per kilo gitu ya. Nah, itulah yang diberikan beras premium beras premium itulah ada. Tapi nggak usah khawatir kayak yang di supermarket atau di mana namanya di pasar tradisional itu tidak akan kena PPN atau dibebaskan PPN ya. Ya, baik, enggak, silakan lanjutkan lagi Pak. Ya, tujuannya agar lebih mencerminkan keadilan ya. Kalau dulu memang susah kita mau membedakan ya, yang levelnya atas itu susah karena memang bukan BKP sama JKP. Kalau sekarang dimasukkan dulu, barulah nanti kita pilah-pilah gitu ya. Tapi nanti pasti pada pelaksanaannya pasti ada aturan pelaksanaannya ya. Betul. Peraturan Menteri Keuangannya. Ya, baik, kita lihat lagi tadi itu tentang pengecualian objek PPN. Nah, sekarang kita lihat tarif PPN-nya. Itu demi tadi tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Karena kita memang butuh pembiayaan. Tarif pajaknya ada kenaikan sedikit. Itu 11%. Mulai 1 April 2022 dan 12% nanti masih lama Januari 2025. Betul. Dan nanti juga ada tarif khusus 2022. Betul. Yang 12% Januari 2025 ya? Iya. 11% 2022 1 April. Kalau yang 12% nanti 1 Januari 2025. Dan nanti juga ada selain tarif umum, kita akan buat juga tarif khusus 1%, 2%, 3% untuk jenis barang atau jasa tertentu. Dan nanti akan dikeluarkan juklak atau juknisnya ya. Baik, setelah itu ini dia yang mungkin ditunggu-tunggu oleh heboh ya. Heboh wajib pajak. Orang tahunya di luar itu apa ya? Tax amnesty jilid kedua. Padahal sebenarnya berbeda ya, tapi mari kita biasakan menyebutnya sebagai PPS ya. Program pengungkapan sukarela. Persis tadi yang tujuan di awal, yaitu tujuannya ini ingin membuka partisipasi sukarela dari masyarakat. Betul. Mangga, silahkan barangkali Pak Adit. Mangga. Ya, jadi program pengungkapan sukarela ini atau yang di luar bilangnya adalah Tax amnesty jilid 2 itu sebenarnya betul seperti kata Pak Rudi, ini adalah program yang ingin meningkatkan partisipasi dari masyarakat untuk mengungkapkan secara sukarela data-data keuangannya, data-data hartanya yang masih belum dilaporkan secara benar untuk segera dilaporkan. Begitu. Program ini untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Program ini merupakan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan
atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang masih belum dipenuhi secara sukarela. Ada 2 kebijakan. Yang pertama, pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengumpulatan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan bagi para peserta program pengampunan pajak atau tax amnesty yang jilid pertama. Iya, yang dulu ikut tax amnesty tapi lupa nih ada beberapa harta yang masih belum dimasukkan. Nah, ini adalah kesempatan diungkapkan bila ada harta yang sampai tahun pajak 2015 31 Desember 2015 yang masih belum dilaporkan dalam tax amnesty, maka segera dilaporkan. Dan ada kebijakan yang kedua, yaitu pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2020. Jadi ini khusus untuk wajib pajak orang pribadi, di mana orang pribadi yang mempunyai harta dari tahun pajak 2016 sampai tahun pajak 2020 yang masih belum dilaporkan dalam SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2020, maka segera silakan diungkapkan dalam program PPS ini. Begitu ya. Program ini dilaksanakan hanya 6 bulan saja, Bapak Ibu, dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Nah, ini ada skemanya, perbedaannya, di mana kebijakan satu ini siapa sih yang menjadi subjeknya atau targetnya? Targetnya adalah wajib pajak orang pribadi maupun badan peserta TA. Yang pertama, betul. TA yang 2015. Betul. Di mana peserta TA tersebut yang masih mempunyai aset per 31 Desember 2015, namun masih belum diungkapkan nih dalam TA. Kelupaan mungkin belum diungkap ya, atau belum semuanya ya. Belum semuanya diungkap gitu. Maka silakan bisa mengikuti program PPS ini di kebijakan yang pertama, di mana tarifnya adalah 11% bila hanya deklarasi saja. Itu contohnya kalau luar negeri itu punya rumah di luar negeri. Betul, yang bisa dibawa. Betul, gitu. Dia punya rumah di Amerika Serikat, namun dia tidak mau menjualnya ke Indonesia. Dia pengen tetap di Amerika aja. Dideklarasikan. Tarifnya adalah 11%. Okay. Namun ini untuk aset luar negeri yang dideklar serta direpatriasi ke Indonesia, bawa ke sini Indonesia dan aset dalam negeri itu tarifnya adalah 8%. Tapi ini boleh diinvestasikan di Indonesia dalam bentuk apapun. Ya. Yang penting bawa ke sini. Iya, betul. Nah, ada satu lagi tarif khusus yaitu 6%. 6% ini khusus bagi aset luar negeri yang dideklarasi dan direpatriasi serta aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam kanal khusus, yaitu dalam bentuk SBN, hilirisasi sumber daya energi gitu ya. Kemudian energi yang terbarukan. Ini tiga sektor ini, dan ini tentunya akan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan yang selanjutnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya. Iya. Karena betul. 1 Januari ini sudah mulai. Iya, pasti akan dalam jangka waktu dekat. Dan ada kebijakan 2, Pak Rudi. Kebijakan 2 ini menyasar untuk wajib pajak orang pribadi saja. Di mana orang pribadi tersebut mempunyai aset nih yang diperoleh dari tahun 2016 sampai tahun pajak 2020, namun kelupaan belum dilaporkan di SPT tahunannya nih di tahun pajak 2020. Ini silakan bisa dilaporkan dalam PPS, di mana tarifnya adalah 18% untuk deklarasi luar negeri saja, maksud saya. 14% untuk aset luar negeri yang direpatriasi serta aset dalam negeri, dan ini bebas diinvestasikan di dalam bentuk apa aja, serta tarif khusus sebesar 12% untuk aset luar negeri yang direpatriasi serta aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam 3 kanal yang tadi saya sebutkan, SPN, hilirisasi, kemudian energi yang terbarukan. Begitu. Lebih besar ya tarifnya kalau kebijakan kedua ini ya? Iya, karena yang di pertama ini khusus untuk apresiasi karena dia pernah mengikuti tax amnesty. Begitu. Ya. Iya. Nah, kalau misalkan orang pribadinya itu ada aset di 2015 TA belum diungkap. Ternyata dia juga ada aset yang di 2016 2020
belum dilaporkan juga. Silakan. Boleh dua-duanya nggak? Bisa ikutan di dua-duanya. Boleh, syaratnya itu orang berarti pribadi ya. Oh ya, berarti kalau misalnya tadi yang di aset di 15 belum diungkap ada, ternyata aset yang diperoleh 16-20 juga ada yang belum dilaporkan. Silakan. Berarti kebijakan 1 dan 2 silakan bisa ikut. Boleh Namun di sini ada betul ada syarat khususnya nih Pak Rudi. Jadi repatriasinya itu apa yang dialihkan ke dalam Indonesia SDNK-nya nih itu ada syaratnya harus sudah dimasukkan ke Indonesia paling lambat tanggal 30 September tahun 2022. Bawa ke sini paling lambat. Iya. Jadi harus sudah ada di konkretnya 30 September. Apabila tidak maka batal, ada sanksinya. Nanti ya, apa namanya lebih jelasnya ada. Aturan laporannya itu seperti apa ya? Ya, betul. Nah, kemudian investasi ini harta bersihnya paling wajib diinvestasikan di Indonesia ini paling lambat tanggal 30 September tahun 2023. Ini yang sifatnya kalau pengen tarif yang paling rendah ya. Iya, yang tadi ya. Kemudian ini harus di hold Pak Rudi, harus di holding. Ini paling singkat 5 tahun. Dia tidak boleh dulu keluar dari Indonesia. Ya, gitu. Tujuannya intinya ingin agar semua itu berputarnya di dalam negeri ya, gitu. agar roda perekonomian kita semangatnya itu bisa bangkit lagi ya. Betul. Dan ini nanti akan diatur lebih lengkap dalam PMK. Kita tunggu saja sebentar lagi. Nah, ini yang baru ya. Pajak. Ada aturan mengenai pajak karbon. Wah, ini baru banget. Apa ini pajak karbon? Sustainable terkait climate change. Climate change katanya seperti climate itu. Change. Bahwa bumi kita ini apa ya istilahnya? Kita sedang harus sakit. ya itu. Sekarang kan apalagi sekarang musim hujan ya, betul, banyak banjir banjir seperti itu. Sementara kalau pas musim kemarau banyak kekeringan seperti itu. Nah, jadi tidak balance ya. Betul. Nah, kita perlu hidup di bumi ini, kita juga harus ada peran serta kita ke bumi seperti itu. Nah, mungkin itu yang melatar belakangi juga ada aturan baru terkait dengan pajak karbon. Enggak, silakan barangkali Pak Rudi bisa menjelaskan. Jadi ini adalah pajak baru ya, Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita lihat kalau di perkuliahan ini pajak itu fungsi pajak tuh budgeter, apalagi reguler. Nah ini ada fungsi untuk mengatur lingkungan. Betul. Ya, jadi pajak juga bisa jadi instrumen untuk mengubah perilaku lah ya. Mengubah perilaku, terus yang konsumtif ada PPN ya, yang suka konsumtif PPN BM. Nah kalau yang untuk intinya mengatur lingkungan hidup agar tetap terjaga ya dengan pajak karbon ini. Ini adalah pajak baru. Nanti anak cucu kita ya, pajak baru di Indonesia. Tapi sebenarnya di beberapa negara sudah ada. Kayak di Uni Eropa, Jepang, gitu ya, beberapa negara Amerika itu sudah ada pajak karbon yang mengatur tentang emisi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ya. Nah, pengaturannya di dalam Undang-Undang HPP ini itu akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan roadmap, ya, peta jalannya yang akan memperhatikan perkembangan pasar karbon. Betul. Ya, pencapaian target NDC, kesiapan sektor dan kondisi ekonomi. Penerapan kenapa? Di Indonesia itu nanti akan diterapkan pasar karbon ya? Iya, artinya nanti tiap usaha atau tiap perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi yang menghasilkan karbon atau itu, dia itu akan memiliki izin namanya izin karbon izin emisi ya. Tingkat tertentu tertentu karbon yang dihasilkan begitu ya? Iya, jadi kalau misalnya dia masih masih punya stok izin ya berarti oke lah, berarti dia bisa nekan emisinya. Nah, kebalikannya kalau misalkan, dan itu bisa diperjualbelikan pasar karbon tuh ya kepada yang katakanlah memang membutuhkan karena emisinya berlebih gitu ya. Tapi tujuannya itu tadi untuk perubahan perilaku lah ya, supaya industri kita itu lebih ke green energy, green industry ya, betul. Dan implementasi pertama kali 1 April 2002 nanti itu kita akan uji coba di sektor PLTU batubara. Iya, karena ini merupakan sektor yang sudah dianggap paling siap untuk melaksanakan ini. Ya karena kan memang karena tadi ya
PLTU batubara itu kan karbon. Karbon pasti ya dari batubara. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi biar bagaimana industri itu memutar otaknya agar tidak terlalu menghasilkan emisi yang terlalu besar, tujuannya itu ya. Betul. Tapi nanti tentunya kita tunggu saja. Ya. Jukaknya ya. Betul. Karena ini juga membutuhkan infrastruktur yang tidak bisa dibuat seketika ya, infrastrukturnya harus ada dulu gitu loh. Banyak kajian juga seperti itu. Nah ini kalau kita lihat ada peta roadmap-nya ya. 2021 pembahasannya, nanti ada piloting perdagangan karbon di sektor pembangkit, SDM dengan rata-rata tadi itu 30.000 ya. Per tingkatan CO2 emisinya. 2022 kita lihat per 1 April penerapan pajak karbon untuk PLTU batubara ya. Termasuk ada batas batas emisinya cap-nya yang digunakan batas atas yang berlaku pada piloting perdagangan karbon pembangkit listrik. Barulah 2025 itu kita usahakan implementasi perdagangan karbon secara full. Melalui bursa karbon. Nanti ada bursanya nih karbon. Ada pasarnya. Ada pasarnya. Penetapan aturan pelaksana tata laksana pajak karbon cap-nya gitu. Kita lihat skema pajak karbonnya seperti apa, perdagangan karbonnya, tapi ini kan baru global saja. Jadi Bapak Ibu Tech Center atau rekan media boleh nanti kami berikan bahannya. Termasuk juga mangga kami buka juga ya di luar topik ini bagi para Tech Center, para katakan sivitas akademika yang memang membutuhkan sosialisasi lebih lengkap kepada para dosen, karyawan atau mahasiswa yang untuk inklusi segala macam, kami membuka kesempatan, silakan menghubungi kami atau melalui Ibu Sinta, Pak Oki, mangga kalau mau mengundang kami di kuliah umum di perguruan tingginya, kami siap untuk memberikan ceramah atau kuliah umum atau seminar bekerja bersama dengan Bapak Ibu untuk mensosialisasikan semua peraturan perpajakan. Begitu ya. Selanjutnya. Nah, ini cukai. Kita global saja ya. Karena memang ini cukai kan tetangga ya? Iya betul. Tanahnya tetangga, tapi kita masih satu Kementerian Keuangan. Makanya harmonisasi. Makanya di dalamnya termasuk cukai juga. Harmonisasi ya. Cuma nanti pelaksananya tentunya banyak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seperti itu. Tapi mungkin ini sekilas ya Pak ya, silakan. Ya, sekilas sih intinya ada penegasan dengan penambahan jenis barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik. Vape. Tambahannya lebih tegas dan lebih penambahan. Kalau dipajak mah barang kena pajak merenya, ini barang kena cukai. Ternyata rokok elektrik vape. Merubah prosedur penambahan pengurangan jenis barang kena cukai. Saya juga baru dengar istilah ini. Terus penegakan hukum pidana cukai. Jadi bukan hanya pidana pajak, pidana cukai pidana cukai lebih terkuat gitu ya. Dengan tetap sama kayak di pajak pemulihan kerugian pendapatan negara. Karena memang semangatnya itu ya Pak Rudi ya. Kerugian negara harus dikembalikan dulu. Gitu ya. Kalau bisa kembalikan KB, ya tadi. Betul. Jadi substitusi dengan penjara atau kurungan kan. Semangatnya intinya itu adalah penerimaan negara yang lebih diutamakan gitu ya. Nah dia wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian dengan membayar sanksi. Saat penelitian kalau di Undang-Undang Cukai yang lama belum diatur, kalau ini di HPP ini membayar sanksi denda sebesar 3 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kalau pas udah apes penyidikan, kalau dulu itu di Undang-Undang Cukai yang lamanya membayar pokok cukai ditambah sanksi 4 kali cukai yang kurang dibayar. Kalau sekarang membayar sanksi dendanya 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar ya. Gitu. Mungkin ini sekilas tentang cukai ya. Selanjutnya. Nah ini yang penting ya. Bapak Ibu Tech Center, rekan media. Tech Center dan media. Di kami ini tersedia berbagai channel-channel termasuk di YouTube kita ya.
Kanwil DJP Jawa Barat 1, mangga di subscribe. Termasuk acara ini pun ya, nanti kita akan upload di YouTube. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau bagi para mahasiswanya, dosennya, kan lumayan tuh bisa sebar SKS ya. Jadi bisa diikuti, termasuk banyak tutorial-tutorial ya. Termasuk kita siaran TV KIJ itu setiap Senin, Rebo, Jumat ya. Iya. Ada yang langsung, ada yang sifatnya rekaman kita putar untuk memberikan informasi kepada edukasi perpajakan. Edukasi perpajakan. Kawan pajak semuanya ya. Mangga nanti di subscribe. Termasuk tadi kami juga membuka kesempatan, saya ulangi lagi, silakan untuk inklusi perpajakan untuk katakanlah nambah-nambah untuk di mata kuliah atau namanya di kurikulum silabusnya tech center Bapak Ibu atau perkuliahannya bisa nanti melibatkan kami, minta bantuan kami, termasuk kalau mau mengundang kami untuk kuliah umum atau seminar ya kepada para mahasiswanya, termasuk tadi itu beberapa bulan lalu kita diundang untuk program mahasiswa baru di suatu universitas, bisa silakan kita open, kita ajak kerjasama para tech center ya, pengurus tech center ya, termasuk untuk rekan-rekan media juga. Apabila ada informasi yang ingin didapatkan bisa menghubungi kami di Kanwil DJP Jawa Barat 1 ke rekan-rekan pemilu untuk sebagai perpanjangan tangan kami untuk memberikan informasi dan edukasi perpajakan yang benar kepada masyarakat. Itu harapan kami ya. Jangan lupa di follow. Oke. Cek balik ke Mbak. Baik, terima kasih Pak Rudi dan Pak Aditya. Semoga Bapak Ibu dari Tech Center dan juga rekan-rekan media mendapatkan pencerahan seperti itu dari sosialisasi kita pagi ini. Baik, selanjutnya kita mungkin iklan dulu sebentar sambil nunggu karena memang belum ada pertanyaan yang masuk seperti itu. Maka Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan, ingin tanyakan, silakan atau mau langsung atau iklan dulu? Raise hand. Ya, nanti Bapak setelah Ibu silakan iklan ya? bisa menulis di chat box ataupun raise hand nanti setelah pesan-pesan berikut ya. Semakin berkembang pesatnya ekonomi dan perubahan proses bisnis menuju era digital, pemerintah melalui Peruri mengeluarkan meterai elektronik demi peningkatan koordinasi, pengawasan, dan kenyamanan dalam melakukan pemeteraian. Dengan dibekali teknologi Digital Signature X.509, SHA 512, dan 3 fitur keamanan tambahan. Yang pertama, Over, di mana 70% desain materai elektronik merupakan barcode unik yang berbeda setiap meterai. Kedua, Cover, Peruri Seal hanya dapat dibaca dengan scanner atau aplikasi khusus dari Peruri, dan Signature Panel yang dapat dilihat menggunakan aplikasi PDF Reader. Ketiga, dengan pembuktian secara forensik oleh Peruri. Meterai elektronik akan meningkatkan pengalaman pemeteraian dalam aspek keamanan, kenyamanan, ketersediaan, dan kemudahan bagi masyarakat. Manfaat bagi regulator akan ada sumber pendapatan baru, real-time monitoring, serta menjaga meterai dari pemalsuan dan penyalahgunaan. Dan yang paling penting adalah simplifikasi pembubuhan meterai pada sistem elektronik.
yang sangat bermanfaat bagi instansi, lembaga, badan usaha, maupun sektor perbankan. Meterai elektronik tersedia melalui portal e-Meterai yang memungkinkan setiap individu dapat memesan langsung meterai elektronik dan mempermudah perusahaan serta reseller dalam melakukan pembelian maupun pembubuhan secara langsung. Meterai elektronik, mudah dan aman. Ya. Baik, saya lihat belum ada pertanyaan yang masuk. Baik, Bapak Ibu silakan apabila ada pertanyaan atau ada yang mau bisa raise hand. Saya langsung raise hand. Mangga. Kita buka, mangga silakan. Sambil Bapak Ibu bisa mengisi link absensi. Link absensi mangga, Bapak silakan. Ibu punten diisi juga link absensi yang udah di kolom chat ya. Ya, mangga silakan. Diisi ke absensinya. Kita buka ya pertanyaan, ya, mangga kalau ada yang mau silakan. langsung bertanya silahkan melalui raise hand atau itu sudah ada dari Pak Dedi Suryadi ya. Suryadi. Baik, izin bertanya, saya bacakan ya Pak ya pertanyaannya dari Pak Dedi Suryadi. Izin bertanya terkait undang-undang harmonisasi perpajakan ini, bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan? Karena masih belum paham dalam penerapan adanya kebijakan dalam undang-undang harmonisasi pajak. Semoga dengan undang-undang harmonisasi pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak dan hubungan harmonis antara pajak dan wajib pajak. Iya, amin. Ya, bentuk sosialisasinya Pak Dedi ini kita melakukan dengan berbagai cara ya, betul. Dari media media cetak, media televisi, termasuk sosial media, iya, sosmed ya, betul. Termasuk di tiap dari tingkat kantor pusat, Kanwil sampai KPP itu ada tenaga penyuluh termasuk kami di sini yang bertugas untuk mensosialisasikan ke seluruh masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing. Betul, termasuk dengan bantuan juga dari rekan-rekan tech center. Ya, bertiga. Iya, jadi kami di sini melakukan sosialisasi ini dengan harapan nanti dari Bapak Ibu dari tech center bisa menjadikan perpanjangan tangan kami untuk bisa mensosialisasikan kepada rekan-rekan di sana ya. Ya. Jadi untuk tech center tentunya kami harapkan bisa menyampaikan ke seluruh sivitas akademiknya, ke para peserta brevet atau segala macam tentang undang-undang HPP ini, dan untuk rekan media ya, tentunya juga untuk menyebarkan ke masyarakat melalui media yang digelutinya, dan tentunya selain masyarakat juga yang tidak kalah penting ya wajib pajaknya sendiri ya. Iya, betul. Nah, jadi kita akan terus-terusan membuka kelas-kelas pajak. Ya. Minggu depan juga ada kelas pajak badan orang pribadi. Kita akan teruskan termasuk di KPP ya, Bapak Ibu, bukan hanya di Kanwil. Karena di KPP juga ada penyuluh pajak. Ada penyuluh pajak ya, juga. Jadi mereka akan mensosialisasikan kepada semua stakeholdernya ya. Ya. Dan kalau kita lihat ya untuk penerimaan negara, betul harapan kita ya undang-undang HPP ini tujuannya seperti tadi tujuan di awal ya, betul, meningkatkan penerimaan negara, betul. Makanya dari mana lagi kita kalau 70%-nya menggantungkan dari pajak ya, iya. Tentunya kita harapkan undang-undang HPP ini bisa menambah penerimaan negara karena tadi kalau kita lihat ada peningkatan tarif ya, 11%. Badan tetap 22%, tujuannya untuk meningkatkan penerimaan negara, namun di satu sisi juga harus memperlihatkan keadilan, aspek keadilan bagi masyarakat. Contohnya keadilan tadi yang UMKM ya. Betul, sama tarif dekat PPh orang pribadi di mana penghasilan yang lebih rendah mendapatkan porsi tarif pajak yang lebih rendah pula, sedangkan penghasilan yang tinggi
tarifnya itu lebih tinggi begitu. Ya. Itu asas keadilan. Satu sisi penerima negara tapi tidak mengenyapingkan asas keadilan. Ya. Tujuannya itu sebetulnya Bapak Ibu ya. Tujuannya HPP ini ya. Termasuk tadi ya membuka keran investasi melalui tadi PPS itu yang membuka kesempatan partisipasi masyarakat melalui program pengungkapan sukarela. Yang biasanya selama ini pola pendekatannya dicolekin ya. Surat cinta. Kita harapkan dengan PPS ini 6 bulan maka program sukarela itu diharapkan bukan hanya sukarela di 6 bulan awal ya. Namun nanti ke belakangnya dia akan lebih sebenarnya betul. Sebenarnya itu adalah penguatan dari sistem perpajakan kita yang berupa self assessment, di mana wajib pajak itu mengungkapkan sendiri pajaknya berapa. Nah, dengan adanya undang HPP ini lebih menguatkan lagi, lebih menebalkan lagi bahwa sistem perpajakan Indonesia ini adalah self assessment, sukarela, betul. Nah, oleh karena itu ada stimulus berupa ada program PPS dalam undang-undang HPP begitu. Ya, itu ya tadi Pak Dedi ya, mudah-mudahan terpuaskan ya Pak Dedi, dan minta bantuannya juga ya ke Pak Dedi dan rekan-rekan di sini untuk menyebarluaskan. Pak boleh bertanya tidak sekali lagi? Enggak boleh. Silahkan. Ya Pak, ini kameranya Pak Dedi. Oh ya. Mangga silahkan. Nah, Pak Dedi kan biar semuanya bisa saling. Mohon maaf, perkenalan dulu Bapak, silakan. Pak Dedi dari mana? Dedi Suryadi dari Tech Center Perdana Mandiri Purwakarta. Kami sangat bersyukur sekali dengan adanya undang HPP ya, Undang-Undang Perpajakan HPP ini. Tentunya kami ingin sekali bisa turut serta membantu pemerintah dalam mensosialisasikan undang-undang HPP ini, HPP ya. Itu tentunya kami juga masih sebagai kepanjangan tangan lah Tech Center ini, apakah sekiranya kami bisa mendapatkan semacam kayak booklet atau apalah gitu, sehingga kami juga tidak salah memberikan satu penjelasan kepada masyarakat, karena juga ada mereka yang suka datang tanya ke Tech Center, bahkan dosen atau mahasiswa juga bahkan ada tanya seperti itu. Jadi kami masih sangat minim lah untuk pemahaman dalam kebijakan di undang-undang baru ini seperti itu Pak. Mungkin ada sebuah petunjuknya seperti apa gitu, walaupun memang mungkin kan bisa datang ke KPT atau apa, tapi setidaknya ada yang bisa menjadi bekal buat kami dari TC ini sebagai kepanjangan tangan untuk direktorat jenderal pajak. Mungkin itu saja Pak, temannya terima kasih. Ya Pak Dedi, terima kasih Pak sarannya ya. Tidak perlu khawatir Pak Dedi. Nanti materi udah di-share ya. Pertama materi sudah di-share Pak melalui yang soft copy. Kalau Pak itu yang pertama dari materi ya. Betul. Terus yang kedua Pak Dedi, kami di sini di Kanwil siap membantu Pak Dedi. Misalkan Pak Dedi butuh misalnya mensosialisasikan lagi ke para mahasiswanya atau kepada dosennya. Nanti Pak Dedi bisa menghubungi kami gratis. Atau juga Pak Dedi kebetulan kan Purwakarta. Bisa juga kita koordinasi juga dengan penyuluh dari Purwakarta. Pak Dedi Purwakarta ya Pak ya. Betul. Pak Dedi tinggal mengumpulkan saja pesertanya, mahasiswanya. Nanti kami bisa datang ke universitas di Purwakartanya atau melalui Zoom ya. Juga, ya. Kalau nggak salah di sini ada Unicom ya. Nah, Unicom ya. Unicom sama apa kemarin tuh yang Umi ya. Sukabumi ya. Kami juga memberikan kuliah umum kayak itu seminar ya. Ya webinar lah ya. Webinar ya. Kami siap Pak Dedi, nggak usah khawatir kalau misalkan tadi kata Pak Dedi dengan informasi yang masih minim, nanti kami dampingi. Pak Dedi hanya mengumpulkan saja melalui Zoom, nanti kami yang akan presentasinya, nggak masalah Pak Dedi. Intinya kami siap bantu, mau Pak Dedi undang kami ke sana mangga, tanpa biaya, nanti kami akan berikan sosialisasi kepada para pesertanya. Siap. Jadi kami akan siap membantu ya. Iya. Gitu. Ada lagi siap, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dedi. Selanjutnya
Kita buka pertanyaan. Ada dari Tech Center Unicom. Mangga silahkan, boleh dibuka videonya. Mangga silahkan dengan Ibu atau Mbak siapa? Assalamualaikum, saya Puji dari Tech Center Unicom. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya pengen bertanya mengenai pengungkapan harta yang sebelum 2015. Tapi mereka itu sudah lapor di pembetulan, jadi sebelumnya sudah dilaporkan. Apakah perlu pengungkapan ikut yang tax amnesty 2 ini? Nah, kemudian untuk aset itu apa saja yang harus dilaporkan gitu? Apakah sampai kemarin itu banyak dari dosen, ada beberapa sih yang harus melaporkan BPJS ketenagakerjaan, sementara mereka nggak tahu jumlah saldonya berapa gitu. Nah, apakah itu juga termasuk dari harta atau gimana? Udah, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Puji atas pertanyaannya. Yang pertama tadi, yang kalau misalkan dia sudah pembetulan gitu ya. Tapi untuk kebijakan satu ini, Teh Puji ya betul ya? Ya. Kebijakan satu ini kan khusus untuk peserta tax amnesty ya. Jadi untuk setahu saya untuk peserta tax amnesty ini kan pengungkapan hartanya itu melalui program pengungkapan harta dalam tax amnesty, tidak bisa pembetulan sebenarnya. Begitu. Pembetulannya di tahun berapa? Nah, begitu. Nah, apakah pembetulannya setelah tahun 2015? Nah, kalau setelah tahun 2015 berarti kan perolehannya tahun berapa, begitu juga kan? Itu juga harus dilihat dulu. Jadi harus dilihat case-nya dulu ya, seperti itu. Jadi intinya sih untuk kebijakan satu ini adalah khusus bagi peserta tax amnesty yang dulunya kelupaan untuk memasukkan dalam program tax amnesty-nya. Jadi bukan di SPT tahunannya ya. Karena setahu saya kalau untuk tax amnesty semuanya udah tercover dalam tax amnesty, tidak bisa dibetulkan. Kalau dibetulkan berarti ada data baru, dan itu tentunya termasuk pelanggaran dalam undang-undang tax amnesty. Begitu. Seperti itu. Baik, ini kembali lagi ya. Sebenarnya kuncinya di skema tadi ya. Betul. Skema yang boleh ditampilkan? Nah, nggak apa-apa, saya tambahin aja ya. Yang skema tadi, yang PPS kebijakan ya, skema kebijakan. Ya, jadi kuncinya di skema tadi. Jadi yang boleh ikutan program ke-1 itu adalah yang pertama orang pribadi atau badan. Ya, betul. Jadi kalau basis kita lihat. Ya. Agak ke atas, Kang. Ya, atas, yang tadi ke atas kan? Nah, ini. Ya. Ini. Ya. Kita saling melengkapi ya, membawi Kang Aziz. Nah, kalau kita lihat tuh kebijakan 1 itu OP orang pribadi dan badan yang ikutan TA, kuncinya itu pernah ikut tax amnesty yang 2015. Betul. Mbak Teh Puji ya. Kuncinya itu OP badan yang dulu pernah ikut TA. Ya, dan asetnya adalah aset per 31 Desember 2015. Kalau tadi ya bisa saja kalau dia OP-nya itu pernah ikutan TA dulu, ternyata ada yang kelewat, ada yang kelupaan, kayak tadi saldo non sih namanya BPJS. Ya mangga wae sebetulnya ya. Itu nggak? Bisa ikut ini. Itu, tapi karena tidak bisa, sebenarnya kalau itu tidak bisa dilakukan pembetulan sebenarnya. Karena tax amnesty ini sudah mengikat sampai tahun 2015 sebenarnya, tidak ada pembetulan sebenarnya. Ya. Itu kalau kita lihat di kebijakan 1. Kalau kita lihat kebijakan 2 tanpa badan, OP saja. Betul. Jadi kalau diperolehnya itu 2016-2020 dan kelewat atau tidak dilaporkan atau belum dilaporkan di SPT terakhir 2020, betul, maka ikut yang kebijakan kedua ya. Betul. Kuncinya ini aja Teh Puji sebetulnya di kebijakan 1 atau 2 ya. Kalau dia katakanlah nggak ikutan TA, bisa yang ikut kebijakan 2 apabila asetnya diperoleh setelah tahun 2016 sampai 2020. Gitu. Ya. Jadi mungkin begini Teh Puji, mungkin saya sedikit meluruskan, kita lihat skemanya ini ya. Jadi kalau misalkan wajib pajak tersebut ikut TA, wajib pajak OP atau badan pernah ikut TA,
dan ada aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti TA. Jadi kuncinya tadi yang pertama untuk kebijakan pertama TA ya. Betul. Kalau mereka pada saat itu ikut TA dan ada ya barangkali tadi ada yang kelewat atau saking banyaknya harta mungkin seperti itu, ada yang kelupaan seperti itu, mereka bisa ikut nanti di kebijakan pertama. Betul. Seperti itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adit. Kemudian yang kebijakan 2 itu untuk yang khusus wajib pajak OP saja, dibatasi wajib pajak OP saja ya, dengan aset perolehan antara 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020, seperti itu. Jadi Bang kalau lihat saya ikut yang mana ya seperti itu, mangga silahkan lihat di skema atau tabel ini, mungkin seperti itu. Oke, ada lagi? Baik, Ibu Puji, apakah sudah jelas atau ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Bu, nuhun cukup, nanti untuk selebihnya menyusul. Ya, siapa tahu nanti ada juklak baru lagi ya, yang lebih menjelaskan lebih detail, yang lagi. lebih detail menjelaskan tentang berbagai case. Karena pasti nanti dipraktekkan di lapangan akan lebih banyak ini lebih kompleks lagi ya, tidak sesederhana yang di skema tadi ya. Dan kemudian nanti ada kan kalau ada juklaknya dan ternyata banyak mensasar berbagai case, nanti pasti kami sosialisasikan lagi ya. Ya, betul. Baik, ada lagi sebelum kita tutup? Ya. Dari ada? Tadi yang ini absen. Baik, jangan lupa absen nih Bapak Ibu dan follow akun media sosial kami di YouTube kami, banyak video-video tutorial menarik dan peraturan-peraturan terbaru. Jangan lupa kalau memang mau mengundang kuliah umum, webinar, seminar, inklusi atau pembuatan silabus kurikulum yang ingin memasukkan mata kuliah perpajakan atau pelajaran perpajakan, bisa menghubungi kami ya. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Rudi dan Pak Adit. Kita kembalikan kita kembalikan ke MC-nya Mbak Sofi, silahkan. Oke, mangga. Terima kasih Bapak Ibu ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di sesi selanjutnya ya. Mangga, silahkan kami kembalikan ke MC Sofi, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Wi, Pak Rudi, dan Mas Adit atas materinya yang sangat luar biasa ya. Tadi juga udah sampai ada ke pertanyaan, kita diskusi bersama para peserta sosialisasi. Semoga para peserta sosialisasi bisa menangkap ya materi-materinya. Meskipun mungkin masih mengawang-awang karena peraturannya baru, kalau misalnya membutuhkan informasi yang lebih lanjut dan membutuhkan sosialisasi lebih lanjut, boleh menghubungi kami lewat akun medsos yang tadi sudah disampaikan. Pajak, kalau di IG ada @pajak_Jabar1, juga di YouTube kami ada Kanwil DJP Jawa Barat 1. Di situ sudah terdapat banyak video-video mengenai materi-materi perpajakan yang terbaru yang tentunya bisa diakses gratis ya. Jadi bisa langsung nonton aja. Kita sudah sampai di akhir acara ternyata. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti dari awal hingga akhir kegiatan. Semoga materinya bisa bermanfaat untuk seluruhnya. Saya Safia Zahra Gafira, mewakili panitia yang bertugas, menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan maupun ada yang kurang dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi kali ini. Akhir kata, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara sosialisasi kami berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu.